Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom yang beranggotakan oleh Yunus Huda, Muhammad Fajriansyah, John Irfandi, Afdalul Ihsan Onu, dan Emir Yahya. Dalam ilmu kimia dan fisika, teori atom adalah teori saintifik terkait sifat alamiah materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Bermula dari sebuah konsep filosofis pada masa Yunani kuno dan menjadi arus utama ilmu sains pada awal abad ke-19 ketika ilmu kimia membuktikan bahwa materi berperilaku seperti tersusun atas atom-atom. Istilah atom berasal dari kata sifat dari bahasa Yunani kuno yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Para kimiawan pada abad ke-19 mulai menggunakan istilah ini untuk menjelaskan berat relatif dari satuan massa pada setiap unsur kimia. Setiap kelipatannya membentuk sebuah rumus yang menentukan susunan gravimetri dari molekul yang ada pada senyawa kimia. Pada suatu keadaan ekstrim tertentu, seperti bintang neutron yang memiliki suhu dan tekanan ekstrim, atom tidak dapat terbentuk sama sekali karena atom yang ditemukan dapat dibagi. Fisikawan kemudian menciptakan istilah partikel elementer untuk menyebut partikel yang tak bisa dibagi. Bidang ilmu yang mempelajari partikel subatomik adalah fisika partikel, dan di bidang ini para fisikawan berharap dapat menemukan sifat dasar sejati suatu materi. Terdapat 5 teori model atom dari beberapa ahli. Pertama, model atom Dalton. Dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Menurut Dalton, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda-beda pula. Kelebihan dari teori Dalton ini dalam mengemukakan teori atom didasarkan pada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan juga hukum perbandingan tetap, hukum Proust. Dan kelemahan dari teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan adanya sifat listrik pada atom. Terdapat atom yang disebut subatomik, yaitu atom dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil. Jadi kali ini akan memasuki teori atom yang kedua, yaitu teori atom menurut J.J. Thomson atau yang biasa disebut teori roti kismis. Jadi hasilnya menunjukkan jika sinar terbelokkan oleh medan magnet maupun listrik, dapat diketahui jika sinar katoda adalah radiasi partikel yang memiliki muatan listrik. Ketika diuji dengan listrik, sinar itu terbelokkan ke arah kutub yang bermuatan positif. Itu artinya sinar katoda bermuatan listrik negatif. Dari hasil tersebut, partikel yang terdapat dalam sinar katoda itu dinamakan dengan nama elektron. Lantas, apa sih hubungannya elektron dengan atom? Di dalam atom terdapat dua unsur yang salah satunya yaitu elektron bermuatan negatif. Jika diumpamakan roti kismis, bola bermuatan positif ini diumpamakan dengan sebuah roti yang di atasnya ditaburi oleh banyak kismis. Nah, elektron bermuatan negatif inilah yang diumpamakan sebagai kismis terbesar di atas roti. Berbicara tentang elektron, perlu kalian ketahui jika penemuan elektron dari J.J. Thomson ini ternyata mematahkan teori yang dikemukakan oleh Dalton. Kok bisa? Dalam teori yang dikemukakan oleh Dalton, disebutkan jika atom merupakan partikel paling kecil. Padahal, jika didasarkan pada teori atom Thomson, terdapat partikel lain yang lebih kecil, yaitu berdasarkan eksperimen menggunakan tabung katoda yang dilakukan oleh J.J. Thomson, kalian dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, beliau menemukan partikel yang lebih kecil dari atom, yakni elektron. Penemuan tersebut membantah teori yang dikemukakan oleh Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan materi terkecil. Kedua, Thomson mengemukakan jika elektron merupakan partikel fundamental dari suatu atom. Selanjutnya, teori atom yang ketiga yaitu teori model atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911.
Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan eksperimen Geiger-Mersden. Kelebihan dari teori Rutherford adalah pada hasil percobaan hamburan sinar alfa pada lapisan logam tipis yang dapat dijelaskan bahwa sebagian partikel alfa dapat diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan. Kelemahan dari teori ini, teori Rutherford tentang elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, seharusnya elektron akan kehilangan energi karena adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dan elektron, sehingga akan jatuh ke inti atom. Tapi hal tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford karena elektron tetap stabil mengelilingi inti atom, sehingga hal ini bertentangan dengan teori Maxwell mengenai hukum fisika klasik. Kita lanjut nomor 4. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernst Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan mengelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Kelemahan dapat menyempurnakan teori sebelum. Salah satu, teori atom Rutherford dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Dapat menjelaskan elektron yang beredar mengelilingi inti atom mempunyai lintasan dan energi. Kelemahan hanya dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen, tetapi untuk spektrum atom yang lebih kompleks, lebih besar, jumlah elektron lebih banyak, Bohr tidak dapat menjelaskannya. Dan terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model atom mekanika kuantum. Model atom tersebut merupakan model atom yang paling modern yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, seorang ahli fisikawan asal Australia, berdasarkan prinsip ketidakpastian Heisenberg dan hipotesis dan Lewis de Broglie. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehan terjadinya dikemukakan elektron dinamakan orbital. Menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, F. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.